Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran online. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu bernama Marsini, cukup singkat, jelas, dan padat, dan mudah sekali untuk dihafal. Di sini Ibu mau menyampaikan materi kelas 7, yaitu materi yang pertama, iman kepada Allah. Di dalam materi ini ada hal-hal yang harus Ibu sampaikan tentang tujuan dari materi yang akan dipelajari pada kesempatan ini. Tujuan dari materi yang pertama yaitu siswa dapat meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat. Tujuan yang kedua, siswa dapat menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi dari makna al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Tujuan yang ketiga, siswa dapat memahami makna al-asma'ul al-husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Dan tujuan yang keempat, siswa dapat menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani al-asma'ul al-husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Sekarang kita masuk pada pengertian iman dulu. Perlu kalian ketahui, pengertian iman ada dua. Iman yang pertama yaitu menurut bahasa. Iman menurut bahasa berarti yakin atau percaya. Pengertian iman yang kedua yaitu menurut istilah. Iman berarti meyakini dalam hati. Karena yang kita pelajari di sini adalah iman kepada Allah, maka iman di sini berarti meyakini dalam hati akan adanya Allah sebagai sesembahan yang diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ciri-ciri iman, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, ketika seseorang itu mendengar nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Ciri yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah iman seseorang itu. Yang ketiga, ketika mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta di jalan Allah. Yang keempat, hanya kepada Allah lah bertawakal dan berserah diri. Iman pada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman tentang wujud Allah. Yang kedua, iman tentang keesaan Allah dalam rububiyah. Yang ketiga, iman tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Dan yang keempat, iman terhadap asma atau nama Allah dan sifatnya. Kita sekarang masuk pada makna asma Allah yang di sini disebut dengan Asmaul Husna. Dalam firman Allah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ih
sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Di sini sudah jelas bahwa perintah Allah kepada kita bahwa sebelum kita memohon sesuatu, maka sebutlah asma-asma Allah itu. Asma Allah sebanyak 99 nama. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma-asma itu. Sekarang yang akan kita pelajari dari asma-asma Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Di sini bermakna bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan meliputi segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, dan tidak terjadi seandainya itu akan terjadi. Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari di sini yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah maha waspada atau teliti terhadap semua ciptaan Allah. Dalam surat At-Taubah disebutkan, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah maha mengetahui atau teliti terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Walaupun itu adalah sekecil apapun perbuatan, Allah maha mengetahui atau maha teliti. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari di sini yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Baik itu yang suara jelas atau yang sir atau yang lirih, bahkan suara manusia di dalam hati itu Allah mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu pelan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Ya, dari potongan ayat ini artinya yaitu dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Asmaul Husna yang keempat yaitu yang kita pelajari di sini adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Jadi Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut, dan Allah maha melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat Allah pantau. Dalilnya dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari asma-asma Allah tadi, perilaku yang dapat kita teladani atau perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat-sifat asma Allah, Asmaul Husna tadi, yang pertama Al-Alim, yaitu kita terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai atau paling pintar. Karena sepandai apapun seseorang, pasti walaupun itu sedikit atau kecil punya kekurangan. Ya, karena ketika orang itu sudah merasa paling pandai adalah salah satu bentuk kesombongan. Maka hal ini perlu kita hindari.
Yang kedua adalah al-khabir. Di sini perilaku yang dapat kita teladani dari asmaul al-khabir yaitu waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Perilaku yang dapat kita teladani dari sifat Asmaul Husna yang ketiga as-sami, yaitu mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua kita. Lalu bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada lawan bicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Karena ketika kita meneladani sifat Allah As-Sami, mendengarkan yang berbicara, yang kita perhatikan adalah hal yang disampaikannya atau yang dibicarakannya. Jadi tidak melihat siapa yang menyampaikan. Apabila hal itu baik, wajib kita untuk teladani, wajib kita untuk perhatikan dan kita laksanakan. Namun apabila hal yang disampaikannya adalah buruk, wajib untuk kita tinggalkan. Sekarang perilaku yang perlu kita teladani dari Asmaul Husna yang keempat yang kita pelajari di sini adalah al-basir. Al-basir yaitu melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri atau mengoreksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sekarang kita lanjutkan tentang hikmah beriman kepada Allah. Tadi sudah kita lihat perilaku yang dapat kita teladani, yang dapat kita cerminkan, yang dapat kita teladani dari cerminan Asmaul Husna. Sekarang kita ambil hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Hikmah yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hikmah yang ketiga, memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah mendapat kerugian. Dari materi ini, semoga kalian dapat mengambil hikmah dan juga memahami materi dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Materi yang Ibu sampaikan ini cukup sekian dan nanti kita akan lanjutkan pada tugas-tugas yang akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Dan semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan materi yang selanjutnya. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.